kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita balik berdiri, kita arahkan tangan kita buat anak-anak saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau membawa anak-anak-Mu ya Tuhan datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang menolong ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Dan hari ini juga ya Tuhan Engkau memberkati siapa anak ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Beri kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Roh-Mu mengurapi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Roh Allah mengurapi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan kesembuhan ada atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan ada atas mereka Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan juga berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Berjisi ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati guru-guru ya Tuhan Yesus Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Mereka melihat ya Tuhan anak-anak ini dipakai oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Masa depan anak ini penuh dengan harapan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menjaga memelihara mereka semua ya Tuhan. Juga anak sekolah yang mungkin belum dapat hadir hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga menyertai mereka semua ya Tuhan. Sampai mereka nantinya akan sama-sama ya Tuhan beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu penuh atas anak-anak ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu penuh atas anak-anak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Diberkati orang tua ya Tuhan. Diberkati orang tua ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka jadi teladan contoh buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar keluarga-keluarga ya Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan ini. Kita mengambil posisi yang baik sehingga kita menyembah Tuhan dengan tidak terganggu apapun di sekitar kita. Kita fokuskan hati dan seluruh kehidupan kita benar-benar untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sepakat sama-sama untuk kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yesus, mari kita sepakat. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru bagi kami Tuhan melihat hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sudah berada di tempat ini. Kami akan sama-sama menaikkan doa kami kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa seluruh doa-doa kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk semua ibadah-ibadah yang dilakukan di muka bumi ini. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pagi, ibadah siang maupun sore dan malam nanti juga Tuhan. Setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam setiap ibadah. Engkau lawat jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan yang mengadakan ibadah. Hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang datang beribadah melihat kasih Tuhan, bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan
untuk tudung jemaat, tudung rohani kami Tuhan. Mulai dari Pak Niko Nyotor Harjo, dari Pak Walir Kanto, dari Pak Wimbi Tuhan. Saat ini kami angkat anak-anakmu yang telah Engkau percayakan untuk menggembalakan anak-anakmu, domba-dombamu dimanapun berada. Tuhan, Engkau sendiri akan perlengkapi mereka Tuhan. Perlengkapi Pak Niko lebih lagi, perlengkapi Pak Wiliardo lebih lagi, perlengkapi Pak Wimbi lebih lagi. Tuhan Yesus, Engkau pakai anak-anakmu ini untuk memerintahkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berikanlah mereka kesehatan-Mu Bapa yang lebih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat marifat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah keluarga besar Tuhan Engkau berkati juga Tuhan. Engkau berkati keluarga besar Pak Niko. Engkau berkati keluarga besar Pauli dan Kanto. Engkau berkati keluarga besar Pak Wimbi Tuhan, beserta Ibu Gembala kami di tempat ini, beserta anak dan semua keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan, keluar masuknya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tudung-tudung rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Kami berdoa dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para aparat, setiap Tuhan yang memerintah bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Biarlah membawa Indonesia kepada bangsa yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap kegiatan, setiap apapun program-program yang dilakukannya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu dan kami perkatakan Indonesia penuh dengan damai. Kami percaya Indonesia penuh dengan damai dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilihan presiden Tuhan 2024 Tuhan. Berikan kami presiden yang nasionalis, yang Tuhan takut akan Tuhan, yang memerintah dengan kasih, memerintah dengan hati yang penuh mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemilihan ini Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat DKI Jakarta. Kami bersepakat Tuhan berdoa buat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Memberkati Tuhan pemerintahan gubernur dan wakil Tuhan. Setiap jajarannya Tuhan Engkau memberkati. Berikanlah roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka memerintah Tuhan dengan takut akan Tuhan, membawa Jakarta kepada arah yang lebih baik. Jakarta juga penuh damai. Jauhkan dari segala anarkis, jauhkan dari segala hal-hal yang ingin merusak kota Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kelurahan Mampang Tuhan. Kami serahkan Tuhan kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, dan kelurahan Bangka. Kelurahan-kelurahan ini Tuhan kami taruh di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak Tuhan yang ada tempat ini. Dan Engkau juga Tuhan lawat jiwa-jiwa yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau urapi Tuhan, dan Engkau pakai Tuhan anak-anak Tuhan yang di kelurahan Mampang itu memberitakan kasih Tuhan di sekitarnya, dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami sepakat Tuhan, kami berdoa buat Yerusalem, Israel. Biarlah Tuhan Engkau bukakan pintu mata rohani mereka Tuhan, agar mereka melihat kuasa Tuhan, melihat perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan mereka, mengakui Engkau Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya Bapa. Engkau memberkati bangsa Israel. Kami sepakat kami memberkati bangsa Israel, di bangsa Israel untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami sepakat kami mau berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini yang telah Engkau percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu Pak Wimbi Tuhan. Biarlah berikan roh takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dimanapun mereka berada selalu ingat untuk beribadah Tuhan. Engkau berkati dari jemaat yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang termuda sampai yang tertua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap rumah tangga GBI Mampang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun permasalahan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah satu-satunya penolong yang setia bagi kami. Kami serahkan GBI Mampang ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percayakan
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita undang Roh Tuhan supaya masuk hati kita, melawat kita pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalanmu,
sudah ditebus. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk mengenakan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap mana yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berkah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya di matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular hidung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh kakinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kumenangkan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Kita dengarkan kuis Pentakosta. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakosta kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama, tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizatnya.
Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin menjadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Kami percaya janji Tuhan dalam kehidupan kami firman yang bersama. Sungguh besar setiamu.
ajaib buat kehidupan kami ya Allah. Kalau kami boleh mengerti berbagi siang hari ini ya Allah. Kami boleh diam di muka kami Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Allah. Bukakan siapkan siap seluruh mata rohani kami, siap seluruh telinga rohani kami ya Allah. Angkat hati kami dengan kasih, dengan cinta yang murah sehingga kami boleh Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami boleh menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Kami boleh menyala-nyala hidup berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Berkati nurabi hamba-Mu Tuhan, masih rumah tangga hamba tapi bersama saudara-Mu jaga dalam mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat untuk mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada singer. Musiknya boleh standby ya. Kasih musik. Boleh bantu Maya? Di escape aja itu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali pada onsite pada pagi siang hari ini. Kita masih ada di masa-masa di mana Tuhan Yesus boleh datang ke murid-murid menjelang nanti Tuhan Yesus naik ke surga pada hari Kamis besok ya. Kita akan memperingatinya. Boleh itu ininya di skip aja guys. Sebentar. Oke. Ya. Saya berdoa untuk Tuhan apa ya Engkau ingin katakan pada jemaat IGW Mampang Perapatan pada hari ini. Ya. Kalau kita lihat di situ ada bangunan. Bangunannya gimana saudara? Ya, rusak. Ya, bangunannya rusak, atapnya udah mungkin keangkat, ada badai, ada apa gitu ya. Terus di lantai 2 juga sudah rusak. Ya. Di tema pada minggu ini rebuild. Rebuild itu dibangun ulang. Ya. Bangunan seperti ini harus direkonstruksi ulang, harus dibangun kembali, dibangun ulang. Next coba Roma 9 ayat 20-21 dan Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 udah saya buka itu. Di escape aja, di escape dulu. Ya, di escape lalu masuk ke ya tadi Roma 9. Ya, Roma 9 lalu tadi berapa ya? Roma 9 20-21. Oke, Roma 9 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan katakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya. Jadi Roma 9 ayat 20-21 ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai bejana dan Tuhan sebagai tukang periuknya. Kita hari-hari ini sedang dibantu sama Tuhan. Ada amin ya? Apakah tukang periuk, apakah Tuhan tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Apakah Tuhan hari ini tidak mempunyai hak atas saudara dan saya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi hari-hari ini kalau kita, saudara dan saya sedang merasakan kok kayaknya gak nyaman, kok kayaknya gimana ya Tuhan? Saudara dan saya yang harus tahu adalah bahwa kita hari-hari sedang dibentuk oleh tukang periuk. Kita hari-hari sedang dibentuk oleh Tuhan untuk dijadikan bejana, untuk dijadikan alat yang indah di matanya. Amin. Di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Boleh dibantu? Yeremia 18. Ya. Ya, ini perikopnya berkata bahwa pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Di ayat 1, dari ayat 1 dari atas. Ya, pelan-pelan aja. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Coba lihat di ayat 4 tadi, naik sedikit. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Hari ini saya bicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat murid Tuhan Yesus dipanggil sama Tuhan di usia Tuhan Yesus itu usia 30 tahun, ada yang jadi nelayan, mungkin ada yang jadi pemungut cukai, ada yang mungkin bekerja sebagai apa gitu ya. Pada saat kita dipanggil sama Tuhan, apa perasaan kita? Mungkin ada yang senang, ya bangga gitu kan. 3,5 tahun murid Tuhan Yesus itu, kalau bahasa Jerman itu ngintilin, ngikutin Tuhan Yesus, ngasih ludah di tanah, dikucek-kucek tuh tanahnya, dikasih sembuh. Terus ada orang kusta, ada 10 orang kusta sembuh. Rasanya kita ngikutin Tuhan Yesus tuh, bangga, senang. Ya. Bahkan kadang-kadang kita bangganya itu udah melebihi dari kayak yang punya mujizat. Kadang-kadang kita, wah, luar biasa. Kadang-kadang bahkan kita lupa, ini karena doa gue nih, dia boleh dijamah Tuhan, dia boleh sembuh karena doa-doa gue nih.
gue boleh dipulihkan, gue boleh diberkati karena kita diberkati. Mereka murid-murid itu pada saat itu, coba ke PowerPoint. Murid-murid pada saat itu dipanggil sama Tuhan pada awal. Next coba ya. Ya, sebelum ikut Tuhan Yesus ada yang jadi nelayan, ya. Terus ada juga yang jadi nelayan pembantu gitu ya, kayak kenetnya mungkin ya. Terus ada pemungut cukai, itu ada beberapa juga yang kita nggak tahu apanya latar belakang pekerjaannya apa. Tapi pada saat kita dipanggil Tuhan Yesus, pada saat murid-murid dipanggil Tuhan Yesus, ada sesuatu yang keren, ada sesuatu yang rasa bangga. Kenapa? Ini nih, bersama Tuhan Yesus mujizat dilakukan. Bersama Tuhan Yesus hidup saya diberkati. Bersama Tuhan Yesus saya terkenal. Nah, murid-murid waktu itu merasakan seperti itu. Ada euforia. Selama 3,5 tahun dia mereka ngikutin Tuhan Yesus. Tapi mereka belum meresapi apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau. Padahal mereka melihat. Padahal Tuhan Yesus ajarin. Dia buka kitab Taurat, dia bacakan ke murid-murid. Tapi pada saat itu murid-murid belum mengerti Tuhan Yesus. Lalu tiba di saat 3,5 tahun, di mana akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Ada sesuatu yang berubah. Kenapa? Mereka lihat, mereka yang mereka banggakan, mereka yang mereka ini nggak bakal kesentuh. Gua nggak bakal, kalau udah ikut Yesus, gua nggak bakal kena krisis. Kalau gua ikut Yesus, gua nggak akan sakit. Tuhan Yesus mati. Yang dilakukan para murid setelah mendengar dan menyaksikan, yang paling terpukul Simon Petrus. Dia orangnya mungkin sebagai leader gitu ya di 12 murid itu. Dia sampai ngomong, semua murid boleh kocar-kacir, saya enggak. Tapi Tuhan cuma ngomong, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal saya 3 kali. Dan sangkal yang ketiga itu Simon Petrus melihat Yesus, melihat matanya Yesus. Lalu ada Maria juga, dia menangis dan menderita karena ditinggalkan di Tuhan Yesus. Jadi Maria di kejadian di Yohanes 20 ayat 11 sampai 15, begitu hari Sabat selesai dia langsung ke gua di mana Yesus dimakamkan. Dia menangis, dia merasa menderita karena ditinggalkan. Lalu ada juga yang merasa takut. Para murid ngunci pintunya, takut apa? Karena selama ini yang mereka nggak takut loh. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat, bisa melakukan apapun. Saya nggak takut. Tapi pada saat Tuhan Yesus mati, apa yang menjadi dasar mereka? Apa yang menjadi percaya mereka? Apa yang menjadi ketidaktakutan mereka? Buyar. Lalu bahkan Thomas yang disebut Didimus, dia menjadi bimbang. Sampai Tuhan ngomong, nampakkan diri kepada Thomas. Thomas, ini aku. Ini lubang di tanganku. Ini lubang
cucukkan jari, bimbang. Lalu bahkan kembali ke pekerjaan awal, kembali bernelayan, menjadi nelayan. Hari-hari ini saya ngerasain gimana, apakah kita sudah memiliki fondasi yang benar? Apakah kita sudah memiliki dasar yang benar dalam kehidupan kekristenan kita? Kalau kita belum memiliki fondasi yang benar, belum memiliki dasar yang benar, maka hari-hari ini Tuhan itu akan membangun ulang. Tuhan akan goncangkan. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Kita boleh memiliki fondasi, kita boleh memiliki iman yang benar. Para murid itu berantakan seperti kocar kacir. Saya pada saat melayani Tuhan, saya udah jadi WL, saya udah share firman Tuhan, tapi saya tidak memiliki dasar yang benar pada saat itu. Tuhan goncang. Tapi apa sekarang? Itu karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, We will sing Your
bahwa mujizat yang dilakukan dalam setiap kehidupanmu itu bukan untukmu sendiri. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu untuk Tuhan boleh ditinggikan melalui setiap kehidupan kita. Kalau kita diizinkan diberkati, tadi Voice of Pentecost katakan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Murid-murid pada saat itu merasakan selama 3,5 tahun mereka merasa bangga. Mereka merasa bahwa, wah, gue lebih benar nih. Gue ada sama Tuhan. Gue jalan sama Tuhan. Tapi fondasi mereka belum benar. Karena apa? Karena mereka masih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka masih mementingkan kepentingannya sendiri. Yang Tuhan mau hari-hari ini, kita memikirkan pikirannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita hari-hari harusnya berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk Engkau lakukan melalui hidupku? Itu yang harusnya kita hari-hari katakan. Bukan, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu. No. Karena apa? Karena kita adalah tanah liat. Karena Tuhan adalah pejunannya. Karena Tuhan adalah tukang periuknya. Dia yang mempunyai kehidupan kita. Kalau kita tetap ngotot, kita ngomong ini, saya mau ini Tuhan, saya mau itu Tuhan, dituruti. Tapi pada saatnya Tuhan akan hancur. Karena fondasi kita nggak benar. Karena Tuhan sungguh sayang saudara dan saya. Tuhan mau kita boleh menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mati, selama 40 hari Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Supaya apa? Supaya yang berantakan itu, supaya yang tadi rumah yang sudah porak-poranda itu dikuatkan kembali sama Tuhan. Tuhan Yesus menemui murid-murid. Coba next lagi, ada video sedikit. Tuhan menemui Thomas. Gawat. Mungkin hari-hari ada yang menjadi gak percaya. Yang disebut si kembar tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Ya, jadi Tuhan Yesus jumpai
Tuhan datangi satu persatu. Kalau hidup saudara dan saya biar memperhatikan, Tuhan akan datang kehidupan saudara dan saya satu persatu. Saya berdoa saudara dan saya bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya bertemu dengan muka dengan Tuhan, cukup katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Next coba tadi, setelah itu ada video juga di mana mereka sudah dijumpai sama Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum percaya dan mereka masih khawatir. Setelah itu, Mereka Yesus muncul masih sekali kembali. lagi di hadapan murid-muridnya Mereka kembali. di danau Tiberias. Inilah Tidak yang bilang terjadi. lain. Simon Petrus, Thomas yang disebut Sekembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, Kami akan menangkap ikan. "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jalan kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jalan itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Pada saat hidup kita berantakan, kadang kita berpikir, udah gak ada harapan lagi. Udah, mendingan saya balik lagi deh kayak dulu deh. Tapi yang perlu saudara dan saya tahu, kita adalah anak-anaknya. Anak-anak yang hilang, dia akan nyari satu domba yang hilang aja, dan dia tinggalin 99 itu. Dia akan nyari saudara dan saya. Yang Tuhan mau cuma, udah, kau selari untuk dia.
Kemarin di MDPC juga Tuhan melalui Pak. Hari-hari ini yang harus kita lakukan hanya berdoa, hanya memuji, hanya menyembah Tuhan. Cari Tuhan. Saya nggak tahu permasalahan apa yang ada di hati saudara sejak ini. Mungkin hidup saudara sedang berantakan, hidup saudara sedang kayaknya udah kayak langit terbakar, mana doa-doa naik itu mentang, Tuhan cuma ngomong hidup dia. Seperti murid-murid dipulihkan sama Tuhan. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Ya Allah ya Shalom, ya Allah ya Shalom. Ya Allah ya Allah ya Shalom. Kubuka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Buka hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Bila kau mendengar suara Tuhan pada pagi siang hari ini, buka hatimu. Serahkan itu di altarnya Tuhan. Kiara bayas rohmu yang hidup, penuh hidup. Ya Roh Kudus yang hidup oleh mengalir pada pagi siang hari ini. Yes. Biar kami boleh tenang bersamamu ya Allah. Dalam naungan rohmu yang hidup pulihkan Tuhan. Rohmu yang hidup pulihkan Tuhan. Buka hatimu tadi. Ku hidup boleh
Ya Roh Kudus yang mengambil aku. Kiralabaya Sakaya Ralabaya Saralabara. Gak ada yang terlalu sukar, gak ada yang terlalu berat untuk Tuhan dapat lakukan, untuk Tuhan dapat terobos hari-hari ini. Kiara labara. Yes Lord. Kiara labaya, panggil namanya. Kiara labaya Sakaya Ralabaya Sekaya Ralabaya Sanda. Amin Tuhan. Kiara labaya Sekaya Ralabaya Sanda ya Ralabaya Sanda ya Ralabaya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great. Bangkitkan imanmu, katakan, aku mampu bersamamu, aku menang bersama dengan Tuhan. How great is our God?
di atas segala Allah, yang punya nama di atas segala nama. Kami gak takut lagi Tuhan, kami gak menjadi khawatir lagi Tuhan, tapi kami mau Tuhan menempel sama Engkau ya Allah. Dan biar Roh Kudus-Mu boleh menuntun setiap langkah kami hari-hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu boleh berapi-api Tuhan, menyala-nyala dalam hati kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, mengubahkan setiap pandangan kami, mengubahkan setiap apa yang salah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami katakan ini kami Tuhan, kami mau turun akan setiap rencana-Mu ya Allah. Biar kerajaan-Mu datang, biar kehendak-Mu jadi dalam setiap kehidupan kami di bumi seperti dalam surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak sudah selesai Tuhan. Yang percaya Engkau sudah selesai Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau melanjutkan terus Tuhan sampai nama-Mu dimuliakan hari-hari ini oleh kehidupan kami Tuhan, sampai nama-Mu dinyatakan ke ujung-ujung bumi Tuhan. Ini Tuhan kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau, ya bagi Engkau saja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua diberkati oleh Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Dan saat ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang akan memberi. Kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengulangan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas atau pelayan Tuhan yang melayani hari ini, kepada hamba Tuhan, Pak Dian yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pada worship leader, singer, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, guru sekolah minggu, dan guru junior church. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan, persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan bisa kita transfer atau memberikan melalui nomor rekening yang sudah tertera di slide, atau mungkin bisa dicatat atau di capture aja nomornya supaya kita bisa memberikan dengan baik. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passwordnya akan dibagikan di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari
Tuhan gerakan saya untuk berdoa buat setiap persembahan. Mari arahkan tangan kita buat persembahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan buat persembahan yang telah kami tabur ya Tuhan Yesus, biar ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Setiap tangan yang telah memberikan ya Tuhan Yesus diberkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan Yesus Tuhan. Buat setiap jemaat yang belum dapat memberikan persembahan Tuhan juga berkati ya Tuhan, supaya kami boleh juga menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan ini Tuhan kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh terus beribadah secara onsite ya Tuhan Yesus, diberkati oleh firman-Mu, oleh pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami dah pulang Tuhan, kami selesai dalam ibadah ini Tuhan, memberkati kami ya Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Kita bercoba, kita angkat tangan Tuhan, turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menarik wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput dari dasar awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati dalam dirinya, katakan Tuhan Yesus berkati bersama